Shalom teman-temanku semuanya, para petani yang ada di seluruh Republik Indonesia, khususnya para petani porang, dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga Anda, semuanya diberkati Tuhan. Begitu juga dengan usaha Anda, semuanya berjalan baik dan lancar. Hari ini teman-teman, saya ingin membagikan video tentang tanaman porang saya yang saya tanam dari katak belah ya teman-teman ya. Saya juga baru ingat kalau saya ada menanam katak yang dibelah ya teman-teman ya. Karena saya kebetulan lagi membersihkan ini teman-teman. Saya lagi membersihkan tanaman porang saya yang di bagian paling bawah dari lahan kita teman-teman. Ini sudah dilakukan pembersihan gulma sebanyak 2 kali ya teman-teman ya. Yang saya ceritakan di video saya, yang saya mengeluarkan budget ya 400.000 hanya untuk membersihkan gulma ya teman-teman ya, yang hanya ukuran satu kotak ini teman-teman. Jadi dari sini sampai ke akhir pohon pisang ya teman-teman ya, itu saya mengeluarkan budget ya teman-teman ya 400.000 hanya untuk membersihkan gulma teman-teman. Dan itu saya sudah lakukan 2 kali, berarti 800.000 teman-teman hanya untuk gulma. Dan dari situ teman-teman saya belajar dan berpikir mencari bagaimana caranya untuk memperkecil pengeluaran ya teman-teman ya. Apalagi kita kan belum panen, belum merasakan hasil sama sekali, termasuk katak juga belum pernah panen, apalagi umbi ya teman-teman. Karena sekarang ini saya kan mentargetkan teman-teman untuk di 2 musim tanam ya teman-teman. Dan mungkin di tahun ini saya baru bisa memanen katak. Dan itu juga kalau Tuhan berkehendak. Karena kan segala sesuatu itu adalah rencana Tuhan. Kita hanya bisa menjalani dan melakukan semuanya dengan baik. Nah, jadi saya di sini teman-teman ingin membagikan video saya dari penanaman saya menggunakan katak yang dibelah teman-teman. Kenapa saya menggunakan katak yang dibelah teman-teman? Karena harga katak ya tidak pernah harganya turun ya. Dari awal saya beli katak itu dari bulan April, Mei, saya sudah cicil teman-teman. Karena saya kan menanam di luasan 6 hektar, jadi saya tidak punya uang sebanyak itu teman-teman untuk membeli semua secara langsung. Jadi saya mencicil teman-teman. Jadi harga katak yang saya beli itu adalah bervariasi teman-teman. Harga terendah di 170.000 dan harga tertinggi di 235.000. Dan semua itu katak saya beli dari daerah Madiun ya teman-teman ya. Nah, saya hanya membagikan, saya hanya memberitahu ya teman-teman. Dan saya tidak mengunggulkan bibit dari satu tempat, tidak. Dan saya hanya membagikan apa yang saya hadapi dan apa yang saya alami dan di mana saya membeli bibitnya. Saya hanya mencoba untuk terbuka gitu teman-teman. Dan setelah saya tanam dan ternyata bibit saya kurang, cukup banyak kurangnya teman-teman. Saya berpikir kalau saya harus beli katak lagi sementara saya sudah mengeluarkan biaya begitu besar ya teman-teman untuk lahan, olah lahan dan mulsa dan segala macamnya ya teman-teman ya. Saya berpikir bagaimana caranya ya supaya semua tetap tertanam tetapi bibit saya cukup gitu. Tidak perlu lagi membeli bibit katak. Akhirnya katak saya belah teman-teman. Katak saya belah. Dan di kotakan ini teman-teman semuanya menggunakan katak yang dibelah teman-teman. Di kotakan ini saya menggunakan katak yang dibelah sampai ke sana teman-teman. Sampai ke ujung sana saya menggunakan katak yang dibelah. Dan bagian pinggir sana saya menggunakan biji bunga. Dan di satu lahan ini teman-teman saya memaksimalkan bibit itu dari bermacam-macam bibit teman-teman. Dan tadi saya coba membersihkan gulmanya teman-teman ya, karena sudah mulai tinggi seperti ini. Saya takut lagi dia kalah dengan porangnya. Akhirnya gulmanya saya coba untuk cabut teman-teman ya, perlahan demi perlahan. Dan nanti yang di sini teman-teman yang diparit, di paritan ini nanti saya akan semprot menggunakan herbisida teman-teman, untuk mengurangi pekerjaan kita, mempermudah kita juga untuk bisa mengejar bersihnya lahan keseluruhan gitu teman-teman. Dan tadi saya cabut dari sini ya teman-teman ya. Saya mulai cabut dari sini sampai ke baru ukuran sekitar ya 3 meter lah teman-teman. Ini juga sama. Nah, jadi saya ngambil posisi kanan kiri teman-teman. Saya jadi di sini bekerjanya saya ke kanan ke kiri, begitu cara saya kerja. Saya mengambil 2 baris sekaligus gitu teman-teman. Dan saya tidak membuang gulma di sini teman-teman. Karena besok baru saya
berikan pengaplikasian herbisida teman-teman di sini. Jadi takutnya menutupi nggak sampai akar. Jadi rumput yang saya cabut tadi saya buang ke sana, saya buang. Nah. Dan begini teman-teman. Nah, inilah dia yang dari katak sedang ya. Katak sedang mungkin sekitar 200-an atau 250 kali ya per kilo saya belah gitu teman-teman. Dan yang saya belah itu jumlahnya ada di kisaran hampir 200 kilo. Saya belah dua semuanya teman-teman. Dan saya tadi ini tidak sengaja tercabut teman-teman, tercabut karena kebetulan kan gulmanya agak lebih besar akarnya sampai nyatu dengan akar porang kita yang di sini teman-teman. Akhirnya tercabut. Saya baru ingat gitu kalau di sini saya tanamnya katak yang dibelah teman-teman. Seperti ini. Tadi saya sudah sempat tanam ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Saya juga berani menunjukkan ini karena saya tadi sempat mencabutnya ya teman-teman ya. Karena kalau untuk seperti ini ya saya tidak berani bereksperimen ya teman-teman ya. Karena dia lagi tumbuh baik, saya tidak mau mengganggu pertumbuhannya. Jadi ini teman-teman, ini katak yang kita belah teman-teman. Jadi ini masih kelihatan belahannya teman-teman ya. Nah ini kataknya yang dibelah. Saya bagi dua teman-teman, saya bagi dua seperti ini. Saya bagi dua seperti ini, baru saya tanam. Jadi saya cara menanamnya itu ada begini teman-teman. Jadi yang ini, yang utuh ini teman-teman saya bikin di bagian atas. Dan yang ini saya bikin di bagian bawah. Begitu untuk seterusnya teman-teman. Puji Tuhan teman-teman, pertumbuhannya seperti ini. Seperti ini, sudah memasuki tunas kedua ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, seperti yang di depan sana teman-teman. Semua merata teman-teman, memasuki tunas kedua. Jadi begitulah teman-teman yang dapat saya bagikan teman-teman. Tapi bukan untuk dicontoh ya teman-teman. Bukan untuk dicontoh karena saya ya belum mendapatkan hasilnya dari sini teman-teman, belum panen sama sekali. Nanti kalau saya endingnya panen katak dan saya panen umbi dengan maksimal dari katak belah seperti ini teman-teman, baru saya berani membagikan teman-teman. Karena saya tidak mau membagikan sesuatu hal yang belum saya buktikan sendiri teman-teman, kebenarannya atau hasilnya teman-teman. Saya belum berani, karena apa? Saya tidak mau merugikan teman-temanku yang lain. Karena saya tidak mau bereksperimen atas nasibnya orang lain gitu teman-teman. Jadi kalau saya sudah yakin dan saya sudah mendapatkan hasilnya, baru akan saya bagikan. Dan saya baru berani menyatakan bahwa katak yang dibelah itu hasilnya luar biasa. Dan saya tidak tahu ya, siapa tahu juga ada para senior-senior kita yang sudah menunjukkan hasil umbi atau hasil katak dari katak yang dibelah ya. Boleh dilihat di channel-channel mereka. Tapi kalau ini saya hanya membagikan yang sekarang terjadi saja. Seperti ini pertumbuhannya teman-teman. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dari segala penyampaian yang saya sampaikan. Sukses terus buat teman-temanku semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, apalagi sekarang masih sering hujan ya teman-teman. Jangan pernah kendor untuk mengurus gulma, jangan pernah kendor untuk merawat tanaman porang kita. Disinilah kita dituntut untuk maksimal merawat tanaman kita dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh cinta. Karena dari situlah nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa subscribe, like, dan juga di komen. Karena komentar dari saudara-saudaraku semuanya sangat saya tunggu-tunggu. Karena dari komentar itu saya dapat belajar banyak hal dari segala sesuatu hal yang saya tidak tahu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.